Mmm, oke. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan, bapak-bapak, ibu-ibu juga, semakin sukses dalam bisnis FA-nya. Perkenalkan Amin. amin. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari PT Forever Healthy Indonesia, dan malam hari ini kita akan, seminar kesehatan bersama Dokter Winda. Oke, kita sapa dulu Dokter Winda. Oh, Hai, sudah ada sudah ya. ada ya. Oke, baik Dok, kita langsung saja Dok, bagaimana? Boleh. Oke. Sudah muncul di layar ya Dok? Ya, udah muncul? Sudah. Oke. Silakan Dok. Ya, terima kasih ya Diana. Halo teman-teman FHI di seluruh Indonesia, atau mungkin ada juga di sini yang dari luar negeri kebetulan lagi bisa join sama kita juga. Akhirnya ketemu lagi ya kita secara online. Buat teman-teman yang kemarin merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, dan buat teman-teman yang kemarin tidak merayakan, sudah puas ya liburannya ya? Nah, tapi ingat, hati-hati nih. Nah, topik kita kali ini adalah tentang yang lagi beken sekali saat ini, yaitu tentang COVID-19. Atau saya bilangnya lebih enak COVID aja lah ya, karena sekarang ada COVID-19, COVID-21, pokoknya intinya semua adalah COVID ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang COVID. Karena kan karena kemarin habis libur Idul Fitri juga, banyak mungkin ada juga salah satu dari teman-teman juga yang sempat mudik ya. Nah, yang berhasil mudik, nah itu kan juga kan ya ada beberapa ketakutan-ketakutan yang aduh gimana nanti kalau takut angka COVID jadi tinggi lagi, fluktuatif lagi, ini gimana gitu kan. Nah ini kita mau bahas dulu nih. Sebelum kita takut-takut nggak jelas sama COVID, sebaiknya kita kenali dulu COVID ini seperti apa ya. Yuk, slide. Nah, COVID ini sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya COVID ini itu dia suatu penyakit menular yang disebabkan oleh yang namanya virus corona. Nah, virus ini biasanya penyebarannya itu melalui droplet ataupun percikan air liur. Nah, percikan air liur ini itu biasanya keluar itu kalau kita itu lagi batuk, bersin, atau bahkan kita menghembuskan nafas aja, itu bisa mengeluarkan droplet. Nah, dari droplet tersebut, bila ada virus corona di dalamnya, itu bisa mengeluarkan ke orang-orang lain di sekitar kita. Ya, slide. Nah, lalu gejala-gejalanya ini apa sih sebenarnya tanda-tanda COVID ini? Jadi sebenarnya ada yang beberapa orang yang mungkin bisa dibilang cukup beruntung ya, di mana walaupun terkena COVID, tapi tidak memiliki gejala. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala, ya kan? Nah, tapi yang punya gejala supaya kita bisa lebih alert, jangan-jangan saya COVID nih, gitu kan? Apa aja sih biasanya umum gejalanya? Itu biasanya tuh yang sering ditemukan adalah demam, batuk kering, dan sesak napas. Tapi belum tentu kita semua mengalami gejala ini. Bisa aja kita mengalami justru gejala yang di luar, yang tidak umum, seperti diare, sakit kepala, atau bahkan hilang perasa di lidah. Jadi lidah itu nggak bisa merasakan manis, pahit, asam, asin itu nggak bisa dirasain, gitu ya. Bahkan juga terjadi anosmia, jadi hidungnya itu tidak bisa mencium bau-bauan. Ibarat katanya orang kentut aja kita nggak bisa nyium gitu ya. Nah, terus juga bisa juga ditemukan ruam pada kulit, ya bisa kemerahan atau macam-macam gitu ya, tanda-tanda di kulitnya. Nah, jadi tidak selalu gejala COVID itu hanya seperti gejala umum itu ya, demam, batuk kering, dan sesak napas. Bisa saja di luar dari situ ya, atau bisa pun tidak ada gejalanya sama sekali gitu ya. Slide.
Nah, sebenarnya dari COVID sendiri ini, mungkin kalau seandainya kita yang sudah berpengalaman, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah terinfeksi COVID. Saya sendiri juga sebenarnya sudah pernah ya terinfeksi COVID gitu kan. Tapi untungnya saat itu saya termasuk gejalanya sangat ringan. Jadi hanya sekedar meriang saja tanpa ada gejala-gejala, tidak ada batuk, tidak ada yang lain-lain, semua tidak ada. Jadi hanya demam sedikit aja. Dan bisa dibilang masih masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Nah, dan teman-teman yang lain mungkin kenal-kenal kita juga ya, survivor COVID, mayoritas mungkin bisa jadi ya mereka itu mengalami gejala COVID-nya masih yang cukup ringan. Nah, yang berbahaya itu biasanya kalau sudah sampai komplikasi. Terjadi komplikasi dari virus COVID ini sendiri. Nah, komplikasinya biasanya itu paling sering itu bisa menjadi pneumonia atau infeksi paru-paru. Bisa juga terjadi infeksi sekunder pada organ lain. Bisa otak, bisa saluran pencernaan, bisa saluran kemih, bisa organ-organ lain. Atau bisa juga sampai malah mengakibatkan gagal ginjal. Atau juga bisa juga malah menyebabkan serangan jantung akut. Nah, atau bisa juga malah bisa akut respiratory distress syndrome. Itu seperti sindroma atau kumpulan gejala-gejala kalau kita ada masalah berat pada saluran atau pada organ pernafasan. Dan yang paling parah komplikasi dari COVID ini adalah kematian. Jadi memang di sini sebenarnya yang paling dikhawatirkan dari COVID ini adalah komplikasinya dari COVID tersebut. Jadi kita selain kita menghindari COVID, tapi memang sebisa mungkin jangan sampai kalau ternyata kita tetap terinfeksi dengan COVID, jangan sampai kita sampai jatuh di kondisi yang mengalami komplikasi. Slide. Masuk. Ya, tolong di silent ya. Tolong di mute. Nah, tentunya kita sudah sering lah ya, teman-teman pasti sini udah sering banget dengar pencegahan ya, cara kita mencegah penularan COVID. Nah, dan penyebaran COVID. Nah, di sini jangan hanya dibaca ya teman-teman, kalau bisa tetap dilakukan juga ya. Mulai dari yang paling sederhana adalah menggunakan masker. Gunakan masker untuk apa sebenarnya teman-teman menggunakan masker? Nah, kita menggunakan masker itu bukan supaya kitanya terlindungi dari droplet orang, bukan. Tapi sebenarnya kita menggunakan masker supaya kita tidak menyebarkan droplet kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita bisa saja kita tidak tahu kalau ternyata kita sendiri pun itu justru malah sudah memiliki virus corona, hanya mungkin kita belum cek atau karena tidak timbul gejala sehingga kita tidak sadar, seringkali kita biasanya kita sudah mulai menularkannya gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan masker itu memang supaya kita bisa membentengi kita punya droplet itu hanya sampai di masker kita, tidak sampai keluar. Nah, selain itu juga kita harus juga memperkuat pertahanan tubuh kita sendiri masing-masing ya. Cara bagaimana? Tentunya kita harus lengkapi gizi seimbang. Ya, ini nanti gunanya untuk ke imunitas tubuh kita supaya kita bisa fit, gak gampang terinfeksi penyakit ya, tidak jadi sehingga kita bisa tetap beraktivitas dengan normal. Jangan lupa juga ya untuk cuci tangan. Tapi cuci tangannya jangan asal cuci tangan kayak di kokan ya. Tapi cuci tanganlah itu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir supaya apa? Kotorannya itu turun. Nah, jadi kita membilas itu pun dengan air yang memang benar-benar bersih. Gitu ya. Kalau kita pakai air kobokan, itu kan kotorannya tetap di situ dan itu bisa kita bisa tidak lepas dari tangan kita, bisa kita bawa lagi, akhirnya tangan kita jadi tidak benar-benar hygiene. Slide. Nah, selain itu kita bisa olahraga juga yang teratur ya, sambil kita berolahraga biasanya kita sambil berjemur juga nih ya, supaya kita dapat juga vitamin D ya yang bagus selain buat tulang kita, tapi juga bagus juga untuk imunitas kita. Terus juga kalau bersin ya, teman-teman, kalau bersin, kalau batuk itu harus ditutup mulutnya. Kalau bisa tutupnya pakai pakai lengan baju. Nah, tapi kadang-kadang kita mungkin yang nggak terbiasa
nggak refleks gitu ya, nggak refleks hakim gitu kan, kurang cepet gitu gerakannya, bisa aja. Nah, kadang-kadang kita latihnya seperti ini, hakim. Nah, sebenarnya ini nggak boleh karena kalau kita pakai tangan itu kita akan tangan kita ini kita bisa pegang benda-benda lain dan itu malah bisa menyebarkan droplet kita atau virus yang kita bawa ke benda-benda di sekitar kita. Nah, makanya kenapa paling bagus memang kita memakai masker supaya masker inilah nanti droplet kita itu terlemparnya atau ditahan oleh masker kita. Dan kalau bisa juga kalau mau ketemu sama orang boleh, tapi kalau bisa tetap jaga jarak ya, minimal 1 meter. Tujuannya apa? Ya tadi itu sebenarnya ya, untuk menjaga kalau seandainya nih latah batuk, bersin, keluar dropletnya, itu nggak langsung kena gitu ya. Jadi kita kasih jarak 1 meter supaya tetap ada ruang steril di antara kita gitu ya. Dan yang paling penting itu harus meningkatkan daya tahan tubuh karena percuma aja nih teman-teman ya. Kalau kita pasang barikade kita di luar ya, kita pasang pagar yang tinggi, kita pasang apa ya? Semua pengamanan ya, alarm. Tapi kalau kita tetap aja nggak apa kitanya sendiri tidak memperkuat bodyguard kita ya, satpam kita, ya sama aja kalau kemasukan maling tetap kalah deh ya. Slide. Nah, caranya kita nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena kalau yang tadi yang lain-lain itu kan memperkuat penjagaan yang di luar tadi itu saya rasa teman-teman udah pada bisa ya. Dan tinggal melakukannya saja. Nah, sekarang kita tinggal fokus bagaimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, yang paling penting itu kita harus istirahat yang cukup. Nah, ini sering banget ya, teman-teman itu malah ada beberapa yang WFH, malah saya banyak sih dengar keluhan juga ya, yang justru sejak WFH malah jam kerjanya itu malah semakin nggak beraturan. Yang kalau ngantor udah jelas gitu ya, jam 5 pulang, jam 5 pulang gitu kan. Tapi sejak WFH itu malah kerja beruntun, terus nggak jelas selesainya jam berapa. Bisa sampai jam 10 masih meeting, masih bekerja. Akhirnya apa? Istirahatnya jadi nggak cukup. Nah, hati-hati, ini bisa menurunkan daya tahan tubuh kita loh. Ya. Terus juga olahraga. Nah, ini juga sama. Ada beberapa juga yang justru malah malas olahraga. Gara-gara apa? Ah, nggak mau olahraga, nanti ketemu orang ketularan COVID lagi. Nah, kan olahraga kan kadang-kadang juga nggak harus yang rame-rame kan. Kita bisa kok olahraga di rumah aja. Ya, di teras rumah itu tetap kena matahari ya, tapi kita tetap ada olahraganya. Supaya itu akan semakin memicu juga kita punya sistem imun itu tetap standby gitu ya. Nah, lalu juga ini juga yang sering terjadi nih, berat badan. Nah, ya, biasanya kalau udah WFH, kerjanya di rumah ya, sambil kerja duduk ya. Makan di situ, kerja di situ, akhirnya nggak banyak gerak. Kalau umpamanya ke kantor kan mungkin masih harus kejar bis ya, lari-lari, masih ada aktivitas naik turun tangga. Nah, ini karena WFH di rumah, nah makin deh nggak ada aktivitas fisiknya kan, akhirnya berat badan yang naik. Nah, ini juga sama ya, harus dijaga. Ya, kita harus mempertahankan berat badan yang ideal dan sehat supaya jangan sampai nih, karena kelebihan berat badan kita, jatah nutrisi yang seharusnya untuk imunitas kita malah terambil untuk berat badan ya. Nah, lalu juga kita harus memenuhi juga kebutuhan cairan ya, 2 sampai 2,5 liter per hari. Ini juga sama juga kejadiannya ya. Makin WFH malah makin jarang minum. Kenapa? Males. Nah, ini sering juga ya, saya lihat juga keluhan-keluhannya, karena kalau waktu di rumah, kadang-kadang mungkin yang tidak ada yang siapin minumnya, ya akhirnya males minum. Kalau di kantor, nah mungkin ada nih yang siapin minum, ada OB-nya, kalau umpamanya aus minta diambilin minum, akhirnya kebutuhan cairan tercukupi, giliran di rumah, nggak ada yang nyiapin, akhirnya malah jadi kurang cairannya. Hati-hati ya. Lalu ya kalau bisa juga hindari merokok dan konsumsi alkohol karena walau bagaimanapun itu juga memang berpotensi untuk merusak sel-sel imunitas kita sehingga pada saat dibutuhkan kita jadi jumlah armada kita jadi berkurang gitu ya pada saat kita membutuhkan untuk perang seperti itu. Lalu juga jangan lupa untuk mengurangi stres yang berlebihan. Ini sering sekali saya temukan. Ya, apalagi karena COVID ini,
orang tuh seperti dihantui oleh COVID-nya sendiri. Ya, akhirnya stres, nggak mau keluar rumah, nggak mau ini, nggak mau itu, karena ketakutan. Ya, ketakutan oleh COVID-nya sendiri. Padahal lupa, kalau stres ketakutannya sendiri, itulah yang justru semakin melemahkan imunitasnya. Nah, terus juga diiringi juga ya dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan juga penuhi kebutuhan vitamin A, C, E, zinc, dan juga antioksidan. Sehingga nanti daya tahan tubuh kita bisa lebih prima. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya, slide Cocoa flavanol. Nah, ini dia diambil dari ekstrak biji kakao yang memang mengandung 80% cocoa flavanol. Slide. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu nih ya, kalau flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi ini pada kokoa itu memang sudah terbukti secara klinis, itu memang bermanfaat sekali, bagus sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Nah, jadi kalau kita nih mengkonsumsi cocoa flavanol, itu akan kita mendapatkan manfaat, ada manfaat short term effect dan long term effect. Jadi untuk efek short term-nya atau efek jangka pendeknya, itu pada saat kita mengkonsumsi cocoa flavanol itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah. Jadi kita punya pembuluh darah itu jadi bisa lebih melebar. Nah, jadi ini sangat bagus banget apalagi buat teman-teman yang sudah terbiasa pembuluh darahnya itu justru sempit. Dimana kalau udah sempit kita pembuluh darah, nah ini tuh bisa membuat aliran itu jadi terganggu, penghantaran distribusi nutrisi juga jadi terhalang, jadi terlambat, ya. Nah makanya itu dilakukan dengan mengkonsumsi cocoa flavanol itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah ini yang akan membuat itu aliran jadi lebih lancar dan bisa sampai tepat waktu di tempat yang tepat. Nah, lalu kalau kita rajin minum cocoa flavanol, kita juga akan mendapatkan long term effect-nya juga, efek jangka panjangnya yaitu sebagai antioksidan. Di mana kita butuh banget antioksidan. Ya, kita ini hidup mayoritas dari kita kebanyakan hidupnya lebih di kota besar. Di mana kita banyak sekali terpapar dengan radikal bebas, baik dari polusi, dari matahari, dari makanan, mungkin dari mesin, dari handphone, ya banyak sekali. Ya radikal bebas ada di mana saja. Even obat-obatan bahkan yang ada dari dalam tubuh kita sendiri sebagai hasil metabolisme kita. Nah, radikal bebas ini kalau tidak dikontrol dan tidak dinetralisir, inilah nanti akan berpotensi untuk merusak tubuh kita. Nah, cocoa flavanol kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, itu kita akan bisa memanfaatkan efek antioksidannya untuk menetralisir radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, supaya radikal bebas itu tidak sampai merusak sel-sel sehat di tubuh kita, dan tidak membuatnya menjadi rusak atau bahkan bisa bermutasi gen menjadi sel kanker. Nah, tapi teman-teman, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini tetap nggak gampang juga ya. Susah-susah gampang lah ya. Jadi memang harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat sehingga kandungan flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Nah, ini kita sudah ada juga ya penelitian ternyata yang menghubungkan melihat ya hubungan antara aktivitas flavanol di dalam melawan dari virus SARS-CoV-2. Nah, virus COVID ya. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa flavanol yaitu katekin, epikatekin, galokatekin, dan epigalokatekin itu ternyata dapat menghambat aktivitas mPro dari SARS-CoV-2. Jadi jadi bukan untuk jadi bukan menghalangi virus SARS-CoV-2 ini atau virus COVID ini untuk tidak menginfeksi, gitu ya, tidak menginfeksi tubuh kita atau sel kita. Tapi dia berperan dalam membuat sistem COVID ini tidak bisa beraktivitas, tidak berkembang, gitu. Jadi terinfeksi sih tetap terinfeksi, cuman nggak berkembang, sehingga dengan tidak berkembangnya, tidak bertambahnya jumlah SARS-nya, itu akan sangat meminimalisir sekali gejala yang ditimbulkan bagi si
pasien. Jadi lumayan banget ya menolong kita dalam untuk mencegah terjadinya komplikasi dari COVID ini. Nah, ini juga sudah ada kita patennya juga ya untuk metode ekstraksi yang digunakan oleh perusahaan kita yaitu Berkel Baut. Itu bahwa cocoa flavanol ini yang metode yang mereka gunakan itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami, di mana kalau dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu hanya menyisakan kurang dari 40% saja. Gitu. Jadi lumayan ya, bisa sampai 2 kali lipatnya dipertahankan kadar flavanolnya dengan metode yang digunakan oleh Berkel Baut ini. Belum lagi ditambah Berkel Baut ini juga selain itu juga dia sudah menggunakan metode namanya Cocoa Horizon, ya, di mana di sini dia mulai dari penanaman bibitnya, pengolahannya, semuanya deh ya yang berhubungan untuk memproses cocoa ini itu saling berintegrasi dan saling melibatkan, terutama itu adalah negara-negara ketiga, di mana itu nanti hasilnya akan bisa membantu negara-negara tersebut untuk semakin berkembang. Jadi bagus banget ya dari segi metode yang digunakan untuk para konsumennya juga sangat baik, bisa sangat memaksimalkan manfaatnya, dan bahkan untuk pembuatannya pun, sampai penanamannya pun bisa memberikan manfaat juga bagi negara-negara yang berkontribusi di proses tersebut. Slide. Nah, selain itu juga sudah ada beberapa studi klinis juga bahkan ya yang sampai dipatenkan nih studi klinisnya. Salah satunya itu adalah untuk kesehatan kulit. Nah, di sini secara penelitian ternyata ekstraksi cocoa ini dia bermanfaat kesehatan kulit termasuk perawatannya. Jadi karena dia kan cocoa flavanol ini dia punya manfaat antioksidannya tadi ya, di mana itu sangat berperan sekali untuk proses penuaan, pencegahan proses penuaan dini bagi yang terlihat di kulit kita. Jadi bagus banget buat anti aging ya. Slide. Lalu studi klinis yang kedua itu dia yang sudah dipatenkan ini adalah untuk prostat. Nah, ini terutama untuk bapak-bapak ya. Kalau pada ibu-ibu kan itu kan pasti akan mengalami menopause ya. Untuk yang bapak-bapak itu pasti akan mengalami pembesaran prostat. Itu cuma soal cepat atau lambatnya aja ya. Nah, dan itu tinggal kecepatan pembesarannya. Semakin cepat membesar, maka akan semakin cepat mengganggu kualitas hidup Anda. Dan itu makin berpotensi untuk berubah atau bermutasi menjadi sel kanker. Dan dari studi klinis ini ternyata ditemukan, itu ekstraksi cocoa ternyata bermanfaat untuk terapi masalah prostat tersebut. Termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat karena adanya kandungan dari antioksidannya tersebut. Jadi antioksidannya itu menghambat progresivitas perkembangan dari si sel prostatnya itu supaya tidak terlalu cepat membesar dan tidak bermutasi menjadi sel kanker. Slide. Lalu studi klinis yang lain adalah untuk diet. Nah, ini juga banyak yang suka ya. Jadi dari sini, dari paten ini ternyata ditunjukkan bahwa ekstraksi cocoa juga bermanfaat nih untuk menurunkan berat badan. Nah, caranya dia akan merangsang regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak sehingga tubuh kita itu lebih cenderung untuk membakar lemak. Jadi memang sifatnya lebih ke fat burner gitu ya. Simpanan lemak itu akan lebih dibakar dengan pengkonsumsian cocoa flavanol. Tapi tetap ya teman-teman ya, terutama teman-teman yang mau diet nih, jangan sampai ini ada simpanan lemaknya sudah dibakar di siang ya dengan pola makan yang tidak teratur. Kalau nggak sayang sama aja ya. Slide. Nah, selain itu juga ada studi juga yang memang ternyata menunjukkan juga manfaat cocoa flavanol pada fungsi endotelium, nitric oxide, ya. Di sini perannya itu ternyata memang kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu dapat meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide sehingga kita punya pembuluh darah itu bisa jauh lebih elastis sehingga kita juga memiliki aliran darah juga yang lebih lancar. Slide. Lalu juga ada juga ya
studi klinisnya ternyata nih kokolflavanol itu dapat juga meningkatkan kadar. Nah, meningkatkan kadar sel pembuluh darah kita yang apa ya bilangnya ya, yang terdistribusi di dalam pembuluh darah. Nah, sehingga ini bisa membantu mencegah terjadinya kematian sel kardiovaskular. Nah, jadi kalau seandainya nih kita mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini bisa semakin meningkatkan aktivitas dari stem cell, di mana nanti stem cell ini akan tersirkulasi di pembuluh darah kita, dan begitu ketemu sel yang bermasalah, yang tidak bisa membelah lagi, itu akan disitulah stem cell-nya bisa bekerja untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan tidak bisa berreplikasi. Nah, jadi sangat bagus sekali nih untuk regenerasi sel di tubuh kita. Slide. Nah, lalu dia juga punya efek antivirus juga ya. Nah, di sini tadi sebenarnya agak mirip sih dengan penelitian kita yang pertama, karena memang dari sini juga penelitiannya ya. Jadi memang dia itu diketahui memiliki efek antiviral atau antivirus, ya aktivitas antivirus terhadap virus-virus yang berperan di saluran pernafasan, termasuk salah satunya itu tadi SARS-CoV-2. Nah, jadi memang sudah lumayan ini ya, sudah lumayan semakin banyak penelitian-penelitian yang memang mendukung ternyata kokolflavanol itu juga punya manfaat ya, punya manfaat untuk di masa-masa kita sekarang dalam membantu kita juga menghadapi virus COVID. Slide. Nah, lalu kita juga sudah ada scientific opinion juga dari EFSA ya, atau European Food Safety Authority, di mana ini tentunya karena sudah didukung oleh banyaknya jurnal-jurnal penelitian ya dan studi-studi klinis yang memang mendukung bahwa kokolflavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya itu akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi kita tidak perlu takut lagi kalau kita itu dibilang overclaim ya, karena memang sudah sangat banyak sekali penelitian yang mendukung hasil ini. Slide. Nah, jadi buat teman-teman semuanya itu konsumsinya cukup 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi nanti boleh disesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman sendiri masing-masing, tergantung masalahnya apa. Masalah kesehatannya apa, nanti boleh disesuaikan dan di-adjust sesuai kemampuan tubuhnya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Winda. Luar biasa sekali ya untuk tema hari ini. Sebelum saya bacakan tanya jawab, ada informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung menulisnya di kolom chat ya. Nah, berikut adalah nah mungkin Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi, mau tanya-tanya seputar masalah kesehatan atau seputar produk, bisa melalui nomor yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung chat ke nomor WhatsApp itu. Nanti yang jawab pertanyaannya bisa melalui saya dan nanti saya konsultasikan juga bersama Dokter Winda. Kemudian Bapak Ibu bagi warga Kalimantan bisa langsung mengikuti acara di Grand Kartika Hotel, bisnis preview-nya hari Minggu tanggal 23 jam 2 siang. Kemudian untuk warga Jakarta Timur bisa langsung mengikuti bisnis preview ya di Hotel Balayarung Sabtu tanggal 22 Mei jam 1 siang. Kemudian di tanggal 23-nya di jam 1 siangnya ada di Resto Alam Pasundan. Bisnis preview-nya juga ada bersama Ibu Lisa, Ibu Aci, Bapak Yanto, dan MC-nya Bapak Sulaiman. Kemudian hari Minggu kita nanti akan ada bisnis talk bersama Bapak Aris Hendra Wardana di jam 8 malam. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Saya bacakan ya, Dok ya. Oke. Oke.
Nah, dari Bapak Yohanes Duri di Riau. Selamat malam Dokter Winda, kalau yang sudah terpapar positif COVID, berapa untuk takaran minumnya? Oke, kalau memang sekarang masih dalam kondisi positif, itu boleh konsumsinya itu mulai dari 2 kali 5 gram. Gitu ya. Jadi pagi 5 gram, 1 sendok teh, malam 5 gram lagi. Tapi nanti boleh tuh kalau seandainya sudah oke badannya, cocok lah gitu ya dengan dosis 2 kali 5 gram, tidak ada reaksi-reaksi yang mungkin kurang nyaman di badan, boleh ditingkatkan ya. Karena kan di sini kan juga kan kita lebih ke kondisinya cepet-cepetan juga ya, karena kan kita nggak tahu nih berapa banyak sih virus COVID yang ada di dalam tubuhnya gitu kan. Jadi kalau bisa semakin banyak yang bisa kita masukkan, kokofavanol akan lebih baik. Nah, cuman boleh dimulai dari 2 kali 5 gram dulu, nanti bertahap ditingkatkan ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian dari eh, Bapak Sastra Sembiring. Dok, apa bahasa sederhananya dari antioksidan dan radikal bebas? Oke, nah ini sebenarnya eh, saya sih suka menganalogikannya itu kalau radikal bebas itu seperti sampah. Nah, radikal bebas itu seperti sampah. Kalau masih sedikit, itu nggak terlalu ganggu. Tapi makin banyak, makin mengganggu. Dan itu bisa merusak pemandangan, merusak barang-barang, bikin kotor, dan segala macamnya. Sedangkan antioksidan ini, itu ibaratnya eh, bagian bersih-bersih. Apa ya bilangnya ya? Eh, bagian cleaning service. Nah, bagian cleaning service-nya itu adalah antioksidan. Mereka lah yang akan tetap menjaga kebersihan supaya jangan sampai ada kotoran-kotoran yang bisa merusak pemandangan, membuat bau yang tidak sedap, dan bisa malah makin merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Itulah ibarat katanya perbandingan analogi sederhana dari antioksidan dan radikal bebas ya. Oke, terima kasih ya dok. Kemudian dari Ibu Linda. Malam dok, kenapa kebanyakan yang konsumsi Coca Favano susah BAB ya? Apa karena kurang banyak minum? Nah, ini memang banyak nih yang biasanya merasakan di awal-awal konsumsi Coca-Cola itu agak susah BAB-nya. Nah, ini sebenarnya karena memang salah satunya ujung-ujungnya bisa juga karena kurang minum, ya, kurang banyak minum. Jadi pada saat kita konsumsi Coca-Cola itu kan akan terjadi dilatasi pembuluh darah. Nah, sehingga pada saat terjadi pelebaran pembuluh darah itu, jantung itu akan berusaha mengalirkan darah lebih banyak gitu ya, mengalirkan darah yang lebih banyak. Nah, tapi kalau teman-teman itu kurang minum, akhirnya volume darahnya itu nggak bertambah. Akibatnya apa? Alokasi darah itu akan dialokasikan kepada area-area yang lebih vital, yaitu terutama adalah ke otak. Sehingga termasuk salah satunya bagian pencernaan itu akan dikurangin jatah cairan darahnya. Nah, karena kurangnya aliran darah ke usus kita, itulah yang akan membuat usus kita itu kontraksinya jadi lebih menurun. Inilah yang membuat teman-teman jadi lebih susah BAB-nya. Nah, makanya biasanya kalau seperti ini nggak apa-apa, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena ini hanya bersifat kan penyesuaian aja ya, penyesuaian tubuh karena berusaha menyesuaikan terlebih dahulu nih dengan kondisi yang baru di dalam tubuhnya. Nah, kalau kayak gini bisa bantu nih dengan lebih banyak lagi minum air putihnya supaya untuk membantu menambah volume darah gitu. Supaya tetap ada suplai darah juga bisa tercukupi juga suplai yang sesuai yang dibutuhkan untuk ke ususnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya dari Ibu Ida Faridah nih dok. Untuk yang diabetes dan stroke minumnya berapa takarannya? Karena stroke-nya masih di tempat tidur dari Jakarta Timur. Silakan dok. Oke, kalau untuk biasanya sih saya menyarankan untuk masalah-masalah penyakit yang memang sudah masalahnya itu di sirkulasi darah seperti diabetes, hipertensi, stroke, serangan jantung, pasang ring termasuk juga ya, bypass, pokoknya semua itulah ya,
yang ada hubungannya dengan sirkulasi darah, dengan pembuluh darah, itu saya menyarankan pemberiannya itu lebih ke mulai dari 3 kali 5 gram. Jadi 3 kali sehari, 1 sendok teh, mulai. Ya, mulai dari situ dulu. Nanti secara bertahap boleh ditingkatkan sesuai dengan kondisi yang dilihat sama teman-teman di lapangan, gitu ya. Nanti yang dirasakan bagaimana. Udah cocok nggak badannya dengan 3 kali 5 gram? Kalau sudah mulai menyesuaikan, boleh ditingkatkan nanti bertahap. Step. Jadi 3 kali 10 gram gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja, tapi mulainya dari 3 kali 5 gram. Ya. Oke, baik dok. Kemudian dari Bapak Adam. Dok, apakah vaksin COVID bisa menggumpalkan darah? Dan bagaimana peranan flavanol terhadap dampak dari vaksin COVID tersebut? Silakan dok, jawabannya. Oke, memang bisa. Memang itu termasuk salah satu efek samping juga ya. Salah satu efek samping vaksin, termasuk juga memang bukan hanya vaksinnya ya, lebih tepatnya itu merupakan salah satu efek samping dari si virus COVID itu sendiri. Karena vaksin sendiri pun kan sebenarnya adalah virus yang dilemahkan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ya itu justru bisa gitu, memang menyebabkan jadi beresiko ke pengentalan darah. Karena pada saat kita punya ada virus COVID di dalam tubuh kita kan reaksi imun kita juga meningkat ya teman-teman ya, reaksi imun kita meningkat sehingga kompartemen di dalam darah juga bisa meningkat, di mana itu bisa beresiko semakin mengentalkan darah kita. Belum lagi terjadinya reaksi-reaksi peradangan, di mana reaksi peradangan juga akan menimbulkan kekentalan juga di dalam darah. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor yang ujung-ujungnya nanti endingnya itu akan menyebabkan kekentalan darah. Nah, disinilah nanti peran cocoa flavanol juga termasuk salah satunya juga ya. Jadi cocoa flavanol itu nanti kan kita juga sama-sama teman-teman tahu juga dia punya manfaat juga dalam mengencerkan darah gitu, dalam membuat terutama trombosit ya. Trombosit itu supaya tidak apa ya bilangnya ya, tidak adesinya itu perlengketannya itu tidak aktif gitu. Jadi dia tidak saling melengket dengan kompartemen lain, di mana itu akan membuat kita punya darah itu tidak menjadi kental. Di mana di sini juga termasuk juga salah satu yang akan yang terjadi pada pasien COVID gitu ya. Pasien COVID maupun vaksin COVID juga ya. Tadi kan reaksinya terjadi reaksi imunitas. Salah satunya pemeran dari proses imunitas ini termasuk salah satunya adalah trombosit juga. Nah, di sini akibatnya trombosit lah yang saling berikatan, saling berlengketan, itu yang akan menyebabkan si darah kita menjadi mengental. Nah, di sini itu memang cocoa flavanol bisa membantu untuk menjaga adesi molekul dari trombosit kita itu supaya tidak gampang menempel pada benda-benda lain yang menyebabkan itu akan terjadi kekentalan di dalam darah kita. Nah, ditambah lagi juga ya, membantu juga dengan kolesterol juga. Ya, kolesterolnya juga dibantu juga untuk tidak tetap dalam bentuk droplet ya, tidak dalam molekul besar, itu juga semakin membantu juga untuk menjaga darahnya juga tetap encer, tidak menjadi mengental. Jadi memang ada beberapa poin nanti yang akan berperan, di situ perannya flavanol untuk mencegah kekentalan pada darahnya gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya dok untuk Bapak Firman Nurholis. Selamat malam Dokter Winda. Ada pasien saya yang punya masalah penyakit gagal ginjal. Apakah coklat flavanol bisa buat fosfornya tinggi dok? Karena coklat katanya bikin fosfor tinggi. Apakah bagus untuk dikonsumsi yang punya masalah gagal ginjal? Dan dia sudah cuci darah seminggu 2 kali. Apakah terus aja konsumsi coklat flavanol kita, dok? Terima kasih. Oke, kalau di sini cocoa flavanol kita itu tidak secara spesifik ya, tidak secara spesifik kakak fosfornya itu sekali. Jadi kan kita juga kan mengkonsumsi cocoa flavanol sedikit ya, hanya 5 gram saja. Beda dengan kalau umpamanya konsumsi coklat itu sampai 100 gram, itu lain cerita.
Jadi konsumsi hanya 5 gram. Jadi juga tidak sampai signifikan juga meningkatkan fosfornya. Cuma memang nanti perannya di sini terutama cocoa favanoil untuk meringankan beban ginjal pada kondisi gagal ginjal tersebut. Karena kan pada kondisi aliran darah juga lebih karena tekanan darahnya juga lebih tinggi. Itu ginjal favanoil ya, untuk fosfornya sendiri sih tidak terlalu signifikan gitu. Jadi nggak ada masalah kalau untuk mengkonsumsi coklatnya diteruskan. Oke, baik. Berarti bisa dilanjutkan terus ya, Dok ya. Oke. Iya. Kemudian dari Ibu Yuniati. Selamat malam, Dokter Winda. Kebetulan saya ini coklat lover, jadi suka yang dark coklat. Kemarin saya minum 2 kali sehari dengan dosis 1 sendok makan. Selama seminggu saya BAB-nya susah. Sudah terjawab tadi ya, Dok ya? Iya, betul. Iya, Oke. nggak apa-apa, tetap dilanjutkan aja ya. Nanti juga balik lagi kok, normal. Banyakin aja minum air putihnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Yulin di Gorontalo. Selamat malam, Dokter Winda. Dok, tuh MTK Untuk tumor. untuk tumor dari bayi di atas hidung, dan sekarang anak itu sudah gadis, tapi kata dokter itu nggak apa-apa. Apa bisa hilang jika minum flavanol? Tentu tidak bisa. Itu harus diangkat. Jadi gini, itu mungkin memang tumornya tidak apa-apa karena masih tergolong tumor jinak. Tapi tidak mungkin dengan flavanol hilang begitu saja, tetap harus diekstraksi sendiri, harus dioperasi ya. Mungkin tak akan tergantung sih ukurannya seberapa besar. Kalau ukurannya kecil bisa cukup dengan eksisi ya, atau bedah minor gitu, bedah kecil. Nah, untuk mengangkat tumornya nggak harus yang bedah besar, cuman tidak mungkin hilang dengan flavanol ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya dok ya, dari Ibu Ida. Sepertinya ini ada testimoni ya dok. Saya malah BAB yang sudah tahun-tahun Anda sebelumnya saya kuat, keren, bisa bantu. Luar biasa ya Bu Ida ya. Iya. Nah, kalau untuk di kasus Bu Ida, sebenarnya Bu Ida pada lebam tidak ada harus apa namanya otak tuh. Tetap untuk pencernaannya terganggu di Kan ya Bu, selain itu juga flavanol lindungan seratnya juga tidok ya, jadi juga bagus untuk kesehatan saluran cerna. Kemudian dari Ibu Hesti, selamat malam Dokter Indah, mau tanya bagaimana aturan minum flavanol kalau yang sedang minum obat darah tinggi dan obat kolesterol dari dokter. Ya, ini sih sama sih ya seperti tadi ya, 3 kali, mulai dari 3 kali 5 gram. Paling nanti timing minumnya aja ya. Kalau bisa dibedakan dari dipisah waktu, diberi jarak waktunya ya dari pemberian obat darah tinggi, hipertensi ataupun obat kolesterolnya seenggaknya 2 jam. Kalau bisa sih minum flavanolnya dulu 2 jam sebelum minum obat gitu ya. Oke, kemudian dari Ibu Yuniati Chandra, kalau untuk anti ini tiroid ya dok ya, yang Iya. tinggi bisa nggak ya dok? Berapa dosisnya yang tepat? Saya tidak mau minum Etirox karena bikin badan pada sakit. Saya mau coba ke coklat sekarang. Semoga bisa berhasil. Oke, gini, boleh sih konsumsi cocoa flavanol, cuman kembali lagi ya, Ibu. Nah, cocoa flavanol itu tetap bukan main function-nya ya, bukan fungsi utamanya itu untuk tiroid gitu. Itu lebih ke bonusnya, manfaat bonus dari kita konsumsi cocoa flavanol. Walaupun memang bisa saja untuk ibu pada saat ibu konsumsi itu malah berefek lumayan justru ke tiroidnya. Bisa saja gitu. Cuma
itu tidak menjadi tolak ukur yang flat kepada semua kasus. Nah, jadi boleh aja dikonsumsi, walaupun saya sih tetap menganjurkan tetap dikonsumsi Ethirox-nya. Cuman bisa mau coba coklat boleh, nanti boleh dinaikkan dosisnya sesuai dengan kebutuhan, tapi Ethirox-nya tetap di standby kan ya. Jadi pada saat dibutuhkan bisa langsung diminum. Oke? Oke, baik dok. Kemudian, oh ini tambahan dari Bu Yunianti, agregasi ya dok maksudnya. Jadi di apa terpisah-pisah gitu ya dok ya konsumsinya ya. Iya. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk Bapak Syahrudin. Malam dok, kalau ada gejala hipertensi, berapa banyak yang harus dikonsumsi dan berapa lama jeda antara minum obat dari dokter dengan Vickavanol? Baik Syahrudin di Samarinda. Silakan dok. Ini udah dijawab sih tadi. Oke, sama ya dok Sama ya. ya. Pokoknya Sama seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, stroke, jantung, sama. Ya, mulai dari 3 kali 5 gram. Ya, nanti boleh dinaikkan bertahap sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing dan juga diberi jarak ya. Diberi jarak konsumsinya 2 jam sebelum konsumsi obat. Oke. Oke. Kemudian ini tanpa nama ya. Hai Dokter Winda, ada teman saya konsumsi rutin Flavanol dan berapa hari terakhir dia konsumsi lebih banyak sehari bisa 10 kali 5 gram. Namun sakit kepala, apakah Flavanol terlalu banyak bisa menimbulkan sakit kepala? Sakit kepalanya bagian belakang bawah, Dok. Oke, Dok, mungkin Tentu bisa bisa. dibantu. Tentu bisa dong. Pada dasarnya begini ya teman-teman, segala sesuatu yang baik sekalipun kalau kita terlalu berlebihan, ya kalau terlalu berlebihan itu bisa jadi nggak baik. Nah jadi sebenarnya sini bukan flavanolnya juga sih yang bikin jadi sakit kepala, cuman jadi gini, kalau terlalu banyak juga konsumsinya, itu takutnya badannya yang nggak kuat. Nah, malah jadi stres badannya karena malah terlalu dipaksa gitu. Jadi makanya kenapa selalu saya menganjurkan sama teman-teman start mulai dari yang bawah dulu. Kan saya nggak selalu bilang yang dosisnya terlalu tinggi kan. Mulai dari berapa dok? 3 kali 5. Mulai 3 kali 5. Kalau nanti udah bisa dinaikin bertahap. Jadi 3 kali 10. Oke, 3 kali 10 dinaikkan jadi 3 kali 15. Oke, 3 kali 15 boleh dinaikin lagi. Mungkin jadi lebih sering 4 kali 15 boleh. Tapi bertahap, jangan langsung loncat nih. Ya, langsung loncat jadi 10 kali 5 gram. Soalnya badannya belum tahu nih. Kita kasih banyak-banyak pun flavanol, tubuh kita sanggup nggak? Kalau malahnya kan buang, ya kan? Dan malah ini tadi malah jadi sakit kepala. Karena apa? Karena tadi dipaksa. Ya, makanya jangan juga kita terlalu memaksakan diri. Mulainya bertahap aja, ya, pelan-pelan. Nanti ditingkatkan dosisnya. Jadi kasih waktu untuk tubuh menyesuaikan diri, oke? Oke, baik dok, terima kasih. Dari Ibu Melani ya dok, selamat malam Dokter Winda Cantik. Berapa lama penderita COVID-19 dapat diatasi dengan Flavan? Silakan dok. Oke, kalau ini berbeda-beda ya, tergantung. Kembali lagi akan tergantung dosisnya yang diberikan berapa, terus tingkat kepedeannya berapa. Nah ini kita bisa beda-beda masing-masing orang. Kenapa? Makanya selalu saya katakan harus di trial sendiri. Nah, karena kan saya nggak mungkin tahu nih pasien yang berapa jumlah virusnya, yang B berapa jumlah, kan saya tidak cek. Nah, jadi teman-teman lah yang akan men-trial sendiri. Ya, teman-teman yang menderita COVID sendiri yang akan men-trial kira-kira yang cocok sama saya dosisnya berapa ya. Nah, kalau mulai tadi ya startnya mulai dari 2 kali 5 gram dulu. 1 hari, 2 hari, kayaknya enak aja nih badannya cocok gitu kan. Nggak ada kendala yang naikkan dosisnya jadi 2 kali 10. 2 kali 10, 2 hari lagi. Gimana rasanya? Oh, kayaknya makin enak. Kan nanti kita berkala akan cek ini kan, cek PCR.
Nah, nanti kalau masih enak, tambahin lagi, naikin lagi 2 kali 15. Nah, 2 kali 15, 2 hari, nanti baru cek PCR-nya, kan sudah seminggu tuh ditanya kan. Cek PCR-nya sudah berapa titernya. Nah, ada beberapa yang cepat, ada yang beberapa yang agak lama. Karena akan tergantung lagi kepada tadi, titer pada saat PCR-nya itu awalnya berapa. Itu kita bisa mendapatkan gambaran jumlah banyaknya virus COVID ini di dalam tubuh kita. Semakin rendah titernya, berarti semakin banyaklah jumlah virusnya. Jadi targetnya memang kalau semakin rendah titernya, berarti memang harusnya kita bisa mengkonsumsi lebih banyak flavanolnya ya, supaya bisa lebih cepat teratasi. Cuman kan akan kembali lagi tadi kepada tubuhnya siap nggak nampung yang banyak gitu, mempekerjakan yang banyak. Gitu. Jadi harus ada kerjasama ya antara kita dengan tubuh kita. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Kemudian dari Bapak Edi, untuk minum flavanol itu sebaiknya sebelum atau sesudah makan ya, Dok? Silahkan. Nah, paling bagus sih sebenarnya sebelum makan. Ya, jadi kenapa sebelum makan? Karena kalau kita minumnya sebelum makan, dia juga akan membantu memblocking penyerapan glukosa yang berlebih di saluran pencernaan kita gitu. Jadi ini bagus juga untuk teman-teman yang mungkin butuh diet dan segala macam gitu ya. Tapi kalau mungkin punya mah, itu kan biasanya suka ada beberapa kalau punya mamahnya yang memang yang lebih sensitif itu nggak gitu suka minum tokofonol di awal gitu sebelum makan. Nggak apa-apa minumnya sesudah makan aja. Bukan berarti kalau kita minum sesudah makan terus manfaatnya jadi lebih menurun, enggak kok. Sama aja, penyerapannya juga tetap sama. Ya palingan jadinya bedanya kalau kita minumnya sebelum makan, itu kan tadi bisa di blocking tuh asupan penyerapan gulanya, glukosanya. Berarti kalau sesudah makan penyerapan King, tumbuh gizi tetap sama papa. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Mungkin sudah cukup jelas ya, Dok, ya, untuk Zoom pada malam hari ini. Lumayan hot juga ya hari ini. Kita akhiri saja, Dok. Bagaimana? Boleh. Saya boleh tanya nggak? Oke, silakan Ibu. Oh, boleh Ibu. Ibu. Ya. Malam, Dok. Saya punya teman. Malam. Saya punya teman, dia masalah di mata. Dokter bilang katanya stroke mata. Karena waktu muda dia atlet renang. Terus setelah berumur dia melatih renangnya itu dengan sering berenang. Terus dia kena sinusitis, katanya itu virus dari sinus lari ke mata. Dia udah berobat berbagai macam, DSA sudah, minum segala macam obat sudah, tapi tidak membantu. Nah, ini baru 4-5 hari dia minum konsumsi flavanol. Saya bilang terusin aja dulu, nanti kita bisa lihat perkembangan selanjutnya. Tapi saya anjurkan 2 kali 5 gram, Dok. Apa perlu ditambah? Makasih. Oke, kalau saya sih nganjurkannya sih karena itu mah ini ya memang masalahnya kemungkinan besarnya di sirkulasi darah, saya sih nganjurinnya sih lebih baik mulai dari 3 kali gram. Jadi tambahin sekali lagi. Oh, 1 gitu. kali lagi ya, Dok. Tapi nggak apa-apa sih, kalau ini boleh juga dievaluasi dulu dengan 2 kali 5 gram. Ada keluhan nggak kira-kira kalau mengkonsumsinya 2 kali 5 gram? Baru 4 hari ini dia nggak bicara keluhan apa-apa sih. Cuma dia bilang kalau tambah 1 atau 2 kali dapat. Jadi minum dia bilang tuh. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang bisa ditambahin sekali lagi boleh, tetap di 2 kali 5
minumnya. Siap, Ibu. Terima kasih, Dok. Malam. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Oke, Dok. Kita akhiri saja ya, Dok, untuk Zoom malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan Flavanol kepada teman dan juga keluarga. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Dokter Winda, terima kasih Mbak Diana. Selamat malam. Terima kasih, Dokter Winda. Sama-sama. Terima kasih, Diana. Terima kasih sudah Ibu Hesti. datang. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan ya. Iya. Terima kasih Ibu Terima kasih, Tim. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama. Mbak Diana. Pak Ali. Terima kasih Diana. Terima kasih Selamat Bapak-Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.